Warga Kecamatan Cisewu berencana melaporkan Ustadz Solmed ke ranah hukum karena diduga melanggar perjanjian dengan warga sekitar. Ustadz Solmed sebelumnya mempunyai jadwal pengajian di Kampung Cisamak, Desa Cisewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Minggu 26 September. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami, jurnalis dari Tribun Jabar ada Sidki Al-Ghifari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sidki. Halo, rekan Firda. Ya, Sidki, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi pembatalan dan pelaporan yang dilakukan oleh warga sekitar? Baik, Firda. Sebelumnya tanggal 26 September, Ustadz Solmed ini mempunyai jadwal pengajian di 3 lokasi, di Pangalengan dan di Cisewu. 2 lokasi ini di Pangalengan berjalan lancar, namun di jam terakhir di malam hari, lokasi pengajian di Cisewu tidak berjalan. Lantaran diduga Ustadz Solmed ini, menurut keterangan dari panitia, melakukan pembatalan secara sepihak. Awalnya memang Ustadz Solmed ini sudah berangkat menuju lokasi di Kabupaten Garut di Cisewu karena memang perbatasan antara Pangalengan dan Kabupaten Garut. Namun di tengah perjalanan terjadi longsor di daerah kawasan Talegong di Cijeruk, sehingga kendaraan Ustadz Solmed ini harus memutar arah melalui jalan satu arah, melalui jalan bawah. Nah, untuk di jalan ini Ustadz Solmed memang sudah berangkat, namun tidak melanjutkan kembali ke lokasi pengajian. Warga yang sudah menunggu di lokasi pengajian di Desa Cisewu menunggu dan sudah mempersiapkan Ustadz Solmed untuk datang. Namun Ustadz Solmed mengonfirmasi kepada penghubung yaitu Ustadz Suwarna bahwa dirinya tidak bisa melewati jalur tersebut lantaran jalur Taregong itu tertutup longsor dan harus melalui jalur satu arah sehingga macet. Nah, warga di sana kemudian marah dan marah terhadap panitia yang ada di Cisewu, terutama kepada penyambung yaitu Ustadz Suwarna, Firda. Baik, Firda. Mungkin bisa Anda ceritakan sedikit mengenai Ustadz Suwarna ini yang dikabarkan hampir menjadi sasaran warga begitu. Baik, Firda. Ya, Ustadz Suwarna ini ternyata tidak menerima konfirmasi apapun dari Ustadz Solmed, sehingga dia dengan inisiatif sendiri mengumumkan bahwa Ustadz Solmed tidak bisa hadir lantaran terkena COVID-19. Nah, warga akhirnya geram dan kecewa bahwa Ustadz Solmed tidak bisa hadir, sehingga Ustadz Suwarna ini menjadi sasaran amukan dari warga, termasuk kendaraannya sendiri hampir menjadi sasaran perusakan oleh warga setempat. Karena tidak hanya warga Cisewu saja yang hadir di acara pengajian itu, namun dari warga kecamatan lain di Kabupaten Garut juga yang di sekitaran Cisewu itu ikut hadir. Nah, untuk akhirnya warga membawa Ustadz Suwarna ini ke Polsek Cisewu. Di sana diterangkan sama Ustadz Suwarna ini bahwa Ustadz Solmed baru menghubungi dirinya saat dirinya dibawa ke Polsek Cisewu. Akhirnya warga pun paham bahwa Ustadz Solmed ini tidak bisa hadir lantaran terkendala jalan. Padahal menurut warga dan menurut panitia, Ustadz Solmed sudah dijemput 2 kali, namun penjemput dibiarkan untuk berangkat terlebih dahulu. Dan akhirnya secara sepihak Ustadz Solmed balik arah ke Jakarta. Firda, baik. Sidki, lantas apa langkah yang dilakukan oleh warga Cisewu sendiri terkait permasalahan ini? Permasalahan ini warga Cisewu melalui Badan Permusyawaratan Desa Cisewu, Pak Ade Gunawan, tadi berhasil kami hubungi, mengatakan langkah hukum yang akan dilakukan oleh warga Cisewu itu diserahkan kepada Ustadz Suwarna, lantaran Ustadz Suwarna ini yang berhubungan langsung dengan Ustadz Solmed itu sendiri. Karena memang biaya untuk
penceramah Ustadz Solmed ini sudah di 100% ditransfer ke Ustadz Solmed itu sendiri dari warga Cisewu, dan biaya itu sudah dikembalikan oleh Ustadz Suwarna sebagai penyambung dari warga Cisewu kepada Ustadz Solmed. Jadi warga Cisewu ini menyerahkan secara penuh langkah hukum yang akan dilakukan oleh Ustadz Suwarna itu sendiri. Karena memang namun warga Cisewu juga menyayangkan bahwa Ustadz Solmed hingga hari ini belum meminta maaf kepada warga Cisewu Kabupaten Garut untuk atas pembatalan pengajian tersebut, Firda. Baik, terima kasih jurnalis dari Tribun Jabar Sidki Algifari atas laporannya. Selamat bertugas kembali.